Berada di desa Rantau Telang ya. Yang kedua, bacaan kalam ilahi dalam hal ini akan disampaikan oleh saudari Rosma, dilanjutkan dengan istighosa sugro, nanti akan dipimpin oleh Bapak Baronyanto. Yang kedua, sambutan dari zaman sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa atas nama pemerintah Desa Rantau Kelang, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dalam acara pengajian bagi kami Desa Rantau Kelang, Kecamatan Keradaya. Tak lupa pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada hari ini penyambutan kami ibu di dusun, kalau yang banyak yang melapor dengan awak, cek mana pengajian, cek mana kami gabung kita nusian dengan tolong lagi urus pengajian, tapi mana bajunya kami, baju mamu dan lontek, dia kerja kan berani, lagi di kelas makan kalau nak dia lah, ayo nak berani. Yang penting tanamkan di hati bahwa niat kita ibadah. Ya? Perjalanan kita di rumah ke situ itu sudah ibadah. Kakek jelasin Pak, Ustaz mau nyampain kalau dari saya. Tidak Ustaz. Jadi selangkah berapa orang itu lagi 10 langkah sampai ke situ jauh lagi ulur dari ujung dusun situnya. Dia hadir terus pengajian. Jadi intinya jangan kita berpikir nak dapat bantuan dulu pengajian. Kakek dah dapat pahala karena dah ikhlas lagi. Yang dah ikhlas lagi itu pengajian. Yang kalau kita nak ilmu pengajian, nak kalah ilmu, nak sekolah kita tak kanggung tidak sekolah, nak pengajian mana kita kalah ilmu, iya kan? Jadi mohon pengertian ibu sekalian, jangan lagi bertanya-tanya kemana gajinya. Ya, kalau ada tak mungkin kami tenang, kami nyok sama solusi. Kalau memang 10 IJ per desa, sama calonnya apa dijual lagi kita berbagi bikin surat, ya. Kita ini lagi beli. Yang bertugas segera bersuara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Silakan yang bertugas.
kita menuju acara yang kita nanti-nantikan, yaitu ceramah agama yang akan sampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Ali S.Hadi M.Hi yang datang dari Kota Bogor. Pada beliau waktu berdebat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ceramah ular kipas. Jadi tinggal Ustaz Karun deh menyeleksi siapa yang menang paling banyak kipas. Betul pelapor betang salam yang dibuat saya berhubung. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan esok mati masuk surga. Dan pelapor betang salam datang jerami di gergaji. Ibu-ibu yang jawab salam saya doakan yang sudah daftar haji cepat naik haji, yang belum daftar haji dan suaminya nikah lagi. Daftar haji pengen ngamin, ya, pengen cepat naik haji pengen ngamin, ketika suami nikah lagi jalan ngamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna al-Qur'ana ala jabalila ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi was shahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul. Aku nak jengok dari desa Mano pacak neruskan ayat yang dari wallahul ladzi la ilaha illa. Coba tunjuk yang paling desa jauh di sini mana? Nah, itu dari mana tu? Dari dusun mana tu? Coba sini. Ngetes majelis taklim tiap bulan ni. Ada hafalan apa tidak? Masya Allah. Lagi dengan baik ditambahi kecaman. Hadiah. Ini baru pemanasan ini. Dari wallahul ladzi. Dari situ baik, kepeli. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was shahadati war rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahul azim. Aja ya.
Terima kasih Ustaz. Nah, ayo kembali ya semua. Mari kami sambut saja. Masya Allah, aku apa ya? Oke, terus jalan gitu. Lagi ada lagi bikin tes-tesan. Alhamdulillah, orang yang hafal Quran langsung otomatis langsung dapat ganjil. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya kita pada siang hari ini dapat hadir, dapat bertemu, bersilaturahmi di dusun Rantau Telang, di Masjid At-Taqwa. Banyak hadir di sini, ada banyak kades, hampir setiap desa di Karangjaya ini hadir, ya. Dan kemudian tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya beserta ibu. Ada juga hadir di tengah kita ini mewakili dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Utara, yaitu Bapak Kasih Dimas, Pak Nawari SAG. Cik, tegar dulu Cik. Bagian kamu Majelis Taklim ini, dia kenal. Alhamdulillah dia tahu. Tua-tua itu di bawah naungan beliau. Jadi ya, penyuluh bawah beliau, penghulu Majelis Taklim. Ya senangnya hari ini, Masya Allah, lebih banyaknya ibu-ibu. Banyak ibu-ibu daripada bapak. Dan juga hadir yaitu Ketua Majelis, saudara kami Haji Barlianto Sarjana Agama beserta istri, ya Umi Awalia, dan kemudian ada juga Kandar Saibani, kawan sama-sama dosen Al-Matriyah. Jadi siapa yang nak kuliah dosa jauh-jauh, ya mau nak dekat di Rufik Ado, salah satu dosennya beliau. Pokoknya dijamin nilainya A beserta istrinya. Aku juga berpantang dengan nilai kecil, kamu lah. Pokoknya A kalau budak pun juga. Kenapa menunjuk A kalau menunjuk kecil? Kalau jumpa itu. Ini. Ya banyak para ahli, para ulama tentunya meninggalkan penyuluh atau penyuluh honorer P2KD, ada dulu mantan P3N, sekarang P2KD. Aku tengok dari macam, dulu rawat dari macam. Sama-sama umroh dari 19, ada dari Riau. Nak umroh lagi ya kawan? Nak ya, nak lagi umroh katanya. Semoga yang di sini insya Allah dapat giliran umroh dari Kabupaten Sulawesi Utara. Amin. Sekarang lagi diberangkatkan 30 orang. Siapa 30 orang ini? Kategorinya marempot, ketua masjid, guru ngaji, tukang mandi mayat. Pokoknya yang susah pokoknya. Nah setelah susah, ya ala balas, kemudian ditakdirkan besok umroh. Sekarang lagi di Mekah. Baru 3 hari dia di Madinah. Ini nak lanjut ke Mekah. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insya Allah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam sholawatullah alaika. Bersunyi selawat. Coba, ini kan banyak tiang kan, ikut tiang. Barisan tiang sini, lagi tiang tengah, tiang satu. Tengok, ya Nabi salam. Sekali dia, ya Rasul salam, ya Habib sholawatullah
Coba yang tengah ini. Aku jemaah yang tengah ini banyak jemaah haji tahun kemarin. Bukan tahun kemarin, tahun ini. Ayuna yang dekat Tiap. Sempat keraudo ya. Sempat ketemu dengan Nabi ya. Bertemu lah yuk. Bertemu. Siapa yang ke Mekah jangan ngomong tak bertemu dengan Rasulullah. Ketika datang ke Raudhah, aku ingin ketemu dengan Rasulullah. Walaupun tak ketemu, tapi dia Rasulullah jemput kita. Nah itu. Katakan tu tanya lagi, yuk bertemu tak dengan Nabi Ibrahim? Bertemu. Kan nyambung dia. Sudah itu. Ya Nabi salam. Ya Habib alaika. Ya Rasul salam. Salawatullah. Coba selain Ayub yang naik haji tahun tadi, Ayub saya dah ada saja sini. Tadi ya. Kalau beliau itu tahun kemarin, ya. Dan tahun sebelumnya 2019. Nah itu. Masya Allah ya, alhamdulillah saya kemarin itu sebagai ketua hotel, alhamdulillah jemaah Umrah Bali Delo. Banyak tua, banyak sakit Bali Delo. Musirawas banyak tua, dikit sakit, lah sakit dua tinggal di sana. Ya, ya takdir ya. Coba yang sebelah situ. Ya Nabi alaika. Ya Rasul alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Gimana kalau suara kaki? Kenapa mau suara mana? Balik salam. Ya Nabi salam. Ibu ya Rasul. Mana? Lesu. Ya, ibu dia dulu. Kita nengok suara kanan. Badan sini sasa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Tak tahu suara siapa yang kuat, ibu atau bapak? Memang ibu ini ngan ngawal. Ya, itu kano-kano ngan ngawal. Ada tak orang musuh suka menang sini? Menang bukan lagi musuh jangan kalah. Menang juga. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini tentunya kita hadir di majelis taklim. Aku nak nyabarkan yang dikatakan Ibu camat tadi. Mudah-mudahan jadi camatnya. Amin. Ya, lalu kali kemarin bukan tahun kapan? Kemarin ya, tahun sebelumnya. Mudah ke depan jadinya. Amin. Ada camat satu di umroh karena beliau salah satu dapat piagam ini apanya tuh camat teladan MTQ kemarin ya, kecamatan Joharo MTQ Maituna ya, juara umum apa ini. Rupit lagi berangkat, Masya Allah ya, ini gratis, anak ini ya bayar. Nah, itu mudah-mudahan ke depan ya, giliran ya ibu-ibu di sini, amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini tentunya kita hadir di sini dalam rangkaian majelis taklim. Kalau berbicara majelis taklim luar biasa Bu, jika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ya air yang hujan dari langit bisa kuhitung berapa banyak
tetesannya. Tetapi ketika orang datang ke majelis taklim, aku tidak bisa menghitung berapa banyak ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang duduk di majelis taklim atau majelis ilmu. Amin ya rabbal. Karena ada beberapa manfaat orang yang duduk di majelis taklim di masjidnya Allah ini. Pertama adalah keutamaannya adalah dimudahkan untuk jalan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen lah apa kaget? Pengen lah mati kamu? Kaget. Yo kaget, pengen ya. Amin, pengen masuk surganya Allah. Tetapi kalau ibu-ibu nikah saya ini mudah dia masuk surga ini kak. Pertama kalau dia nyuci pakaian lakinya dengan ikhlas. Dengar dulu, nyuci pakaian suaminya dengan ikhlas, ngenyum makan, ngenyum minum nyanyi suaminya dengan ikhlas. Kalau suaminya lagi makan, ketika suaminya berkeringat, dielap pakai sapu tangan. Ada loh di sini. Masya Allah. Selain ke majelis taklim, salah satu tadi, ketika suami lagi makan, kamu datangi, kamu temani, kamu sajikan, dan kemudian diberi menang nasi yang kurang ditambahi, ya, lauk yang kurang ditambahi lagi. Ketika dia makan berkeringat, kamu ulap wajahnya. Masya Allah. Ada orang di sini? Ada mana orangnya? Mana rumah dia tengok? Oh dilap, Masya Allah. Ayo Pak Ustaz, jangan lama dereng. Boleh tak pakai kipas angin? Jiran ngomong dengan dia. Aus, putar tempat. Sini melayang-layang. Dereng melayang, tak kipas angin. Makanya kalau nak masuk surga salah satunya. Kalau zaman dulu benar bu, ibu-ibu kita dulu ketika menemani bapak kita makan, dia sekali nyindir, dia ngomong, Mas Yanu, berapa beli wadah nasi ini? Oh, nasinya udah lagi ditambah. Sekarang jangan coba-coba laki ngomong macam itu. Dan kalau ngurus level laki. Kalau sekarang ibu-ibu mungkin ada di sini yang nemani lakinya makan. Ada ya? Ada ya? Tapi pas makan, lakinya ngambil sekali, dijengok-nyok. Ngambil ikan sekali, dijengok-nyok. 2 kali, dijengok-nyok, tak melotot lagi. 3 kali ngomong, nasi banyak, orang belakang mau makan. Oh, jangan deh kamu tersinggung. Apa nak makan, nanti banyak dikit. Panak mumpui 2 kali, jago-jago makan, mengerak badan gemuk, ya Allah. Jadi tahu tak suami itu mampu. Bukan soal makan ini yang membuat sakit. Jadi apa? Kawan goceng terus dengan sakit. Iya, memakan ini nak sebanyak apa tak jadi buat penyakit. Tapi yang kawan mengutuk berenang. Ya, berenang ngambil, tak ngomong seteruk. Berenang ini, ya Allah. Mudah-mudahan tidak kating di daerah Karangjaya, di kecamatan lain-lain. Tapi di sini tidak jauh beda. Itu ya. Jadi kalau majelis taklim salah satunya adalah memudahkan orang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di majelis. Yang kedua, manfaat duduk di majelis ini adalah yang kedua, dibuat ketenangan oleh Allah. Ada rahmat, ada nikmat tersendiri, ya. Nikmat bu datang ke majelis tu. Percaya tak kamu, ada orang yang tak pernah tidur berhari-hari. Kadang-kadang di rumah tak pernah tidur, malam tak tidur, siang tak tidur. Apa dia datang ke majelis taklim, mulai berceramah, dia mulai nyender tidur, ngorok. Lemah
yang dia tidur, ada tak yang tidur? Kalau yang tidur, biarkanlah dia tidur. Itulah nama nikmat dan rahmat dari Allah itu. Artinya di majelis taklim dia numpang tidur. Ada kesehatan namanya itu. Ya, artinya majelis taklim bisa mengobat dia sakit adalah tidur. Begitu datang. Ada niat Pak. Kami itu kalau masuk masjid hari Jumat mulai uang masuk khutbah mulai saat ini cak yang dengar itu kan dah tahu uang lana komat dia masih main itu pulang. Ini makanya ada cerita dia ini dipesan oleh bininya ya nak mana masjid hari Jumat kan uji bininya. Nah pada bininya kok kalau bersedekah kan uji bininya ini 10.000 untuk masuk kotak ya. Yo. Ini 100 balik dari sholat tadi beli beras. Yo, di sini. Begitu masuk masjid mulai tidur. Saat tidur. Kotak lewat. Betul. Yo, boy. Kotak lewat baru dia ngomong astagfirullahaladzim. Cap, terkeluk di 100.000. Sok dimasuk. Dengan tegel tadi kan akan balik nak beli beras 100.000 ngeluk kantong 10.000. Ya Allah 100 tadi tunjuk masuk kotak tadi nama ada ini malam ini. Ya nian kembali ke rumah diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jibininya diam. Sudah diam tuh jibininya. Mana beras? Oh deh, kalau kesalahannya yang kawan ngaku sen tadi, ngaku sen tuh, hilang di jalan, tidak dimasuk ke dalam kota. Kau dah bininya, aku nak nanya kamu bini ngomong, dan biarlah ya lah terlanjur. Kira-kira menurut kamu jawabannya marah atau main kayak tadi? Marah. Belum ada sejarahnya ngomong lagi. Cara masuk oh dapat pola, kau ganti sen lain, belum ada sejarahnya. Kita tahu memberikan jayo di sini. Mudah-mudahan ya. Begitu suaminya ngomong dimasuk dalam kotak, datang di masjid, buka ini. Wow, jilakinya. Oh ibu, nak malu aku, nak nado, nak ngambil dalam kotak. Tulah lagi ya. Oh lali. Masya Allah. Mudah-mudahan mereka di sini baru bagus ya. Amin ya Rabbal. Banyak cerita-cerita menarik ini. Yang lebih seru lagi ada cerita lakinya itu pengurus masjid. Mohon maaf kalau di sini pengurus masjid. Uji bininya kata gawe lain di masjid itulah. Uang lah beli sawah, uang lah beli kebun guna, uang lah beli sawit. Kamu lekong pengurus masjid itulah. Oh ibu, umur masjid ini sudah banyaknya keuntungannya, keberkahannya akan masuk surga dimudahkan oleh Allah. Yo kakek urusan mati, kau nak hidup dulu. Itu ada dulu saya hidup ibu. Jadi di sini dah terakhir dia apa ibu tadi. Coba sekali itu kotak amal bawa balik. Masya Allah. Kakek di sini ya. Ada tak uangnya di sini kakek ya? Di tempat lain ya. Lagi dulu kotak amal balik. Ini apa itu? Eko jadi guru masjid yang kotak amal balik. Masya Allah. Na'udzubillah. Amin. Yang pertama dimudahkan masuk surga. Yang kedua orang yang duduk di majelis taklim itu dibuat ketenangan, dibuat nikmat, dibuat rahmat, dan kemudian dimuliakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita duduk di masjid ini Allah melihat dan Nabi juga melihat. Ada ayatnya Bu, jika kamu berbuat kebaikan kata Allah, maka akan dijenguk oleh Allah dan Rasul. Jadi Nabi nyengok gawe kita ini kalau kita berbuat kebaikan. Itulah uji yang zaman tadi mewakili. Jangan niat berharap soal baju. Tapi hebatnya baju putih kalau dari mana nih? Ini belum penyelang aku belum dicamat beli dewe itu 3 Ngeridi dia pantasnya aku tengok ada merek di.
mudah-mudahan kalau lampu putih macam ini bagaikan di Mekah itu. Amin ya Rabbal. Amin. Amanlah soal urusan baju putih ini. Apalagi banyak yang secalik-calik. Apalagi kan saya bani di datang. Ayah mana tahu ya. Tapi jangan ini baju putih Pak. Jangan lagi diganti baju kuning lagi. Hilang lagi. Namanya putih-putih ya. Dah rasa kuning saja. Maksud itu namanya. Biarlah bajunya kuning. Tapi itu tak begitu ya dari dalam. Ya, terus kemudian yang ketiga, orang yang duduk di majelis taklim ini tentunya luar biasa banyaknya kemudahan-kemudahannya dalam urusan apa saja, karena dalam rangkaian menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu ditinggikan derajatnya beberapa derajat dari orang yang tidak menuntut ilmu. Amin ya Rabbal. Ada seseorang ulama ketika itu hebatnya menuntut ilmu ini. Dia berjalan menuntut ilmu itu dari dusunnya ke tempat guru menuntut ilmu itu, perjalanannya 3 hari. Naik unta. Ketika di tengah jalan, jadi berdua beranak kan mencari ilmu ini. Ketika di tengah jalan, anaknya ini mohon berhenti untuk ngomong dengan ayahnya. Karena anaknya ini nak buang air besar. Tahu air besar? Ini nanti jelasin ya. Ketika buang air besar di tengah gurun pasir, dijenguk oleh ayahnya, anak jadi digali tanah. Digali tanah, kemudian terjadilah dia buang air besar. Sesudah buang air besar tadi, dia berusaha untuk menimbun tanah tadi. Dijenguk oleh ayahnya sepintas. Kemudian setelah katakanlah urusan buang air besar hajat tadi sudah, ditanya oleh ayahnya, nah kau dapat dari mana gali tanah, nutup tanah? Lah ya, waktu kita belajar yang seminggu yang lalu tadi di tempat guru yang 3 hari perjalanan itu. Oh, jadi ayah aku tak tahu. Lah mungkin ayah lagi tertidur. Akhirnya ayahnya tadi memutuskan untuk tak jadi pergi ke tempat guru tadi, balik lagi ke rumahnya, balik pulang kembali. Nah ya, kenapa kita balik lagi? Akulah sudah dapat ilmu 1. Cuma 1 ilmu itu didapatnya. Balik lagi. Masya Allah. Nah kamu ini datang ke sini lah beberapa ilmu. Yang pertama orang yang duduk di majelis taklim tadi, ya. Dimudahkan masuk lasiko ilmu itu. Yang kedua tadi, orang yang datang ke majelis itu adalah ditenangkan, diberi nikmat, hidupnya tenang ya. Walaupun buntu tenang, ada duit tenang, tidak kata duit tambah tenang, apa ya? Ada duit tenang. Ya kata duit tambah tenang, benar tidak? Ya. Pokoknya harus yakin dengan Allah. Nah yang ketiga tadi adalah orang yang menuntut ilmu itu tentunya dimuliakan oleh malaikat-malaikat Allah. Nah lah 3 4, belum dari ibu jangan mewakili, belum Ustaz Barun tadi, belum dapat selawat dan sebagainya. Selawat ini banyak Ini tadi ada selawat zikir ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asiri zalimin. Sekali lagi. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa asiri zalimin. Itu kalau sering berselawat itu yang ngarang selawat itu para ulama tempo dulu. Dia berharap penjajah
Belanda yang 350 tahun itu hengkang dari bumi pertiwi ini. Ternyata hengkang. Iya, tapi aku jengok Palestina mana selawat itu ya. Kita dari jauh bela berdoa ya. Semoga Palestina itu cepat merdeka. Sedih nyebut ya. Selalu dihantam oleh orang-orang yang kejam ya. Kita dari jauh malah sering-sering gitu. Kalau nak itu sering-sering imam di masjid itu baca 2 alam. Alam pertama alam Nasro ya. Alam kedua alam Tarokai. Alam Nasro untuk kemakmuran daerah sini. Alam Tarokai untuk membunuh orang-orang atau sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bunuh wongnya jangan masuk penjara. Bunuh sifatnya. Aku yakin kalau Imam Murtalam ini lah sudah maco itu subuh alam Nasro, alam Tarokai, alam Nasro, alam Tarokai. Insya Allah mudah-mudahan masjid ini rami subuhnya bagaikan sholat Jumat. Amin. Karena dijanjikan oleh terutama Habib Musir Abu Sawal, kalau negeri ini akan aman, negeri ini akan makmur, negeri ini akan baik, ya baik masyarakat dan pemimpinnya, maka sholat subuhnya bagaikan sudah sholat Jumat. Nah, gimana? Mudah-mudahan. Kalau dulu di Bandung nggak sudah, karena apa? Wali kotanya ngomong seluruh PNS harus sholat subuh di absen. Jika tidak sholat subuh, gajinya dikurang banyak. Allah sholat. Aku raja mau di sini juga kades des. Kalau kades membuat juga aturan. Pokoknya dusun ini harus sholat subuh, rame-rame, jangan sholat Jumat. Siapa yang tidak galak sholat subuh? Oh. Pertama nak buat TV tidak pula ini. Pamo. Cacaman. Kalau ini Jakarta lagi. Gara-gara maksa sholat subuh, tidak boleh buat ke TV. Tapi bisa berubah. Karena kenapa? Man ro'a minkum munkar. Kalau ingin merubah kemungkaran itu dengan kekuatan dan kekuasaan. Yakin aku? Contoh Murtala. Dengan kekuasaan dan kekuatan lah, tidak boleh ada pesta malam. Karena pesta malam itu banyak maksiatnya. Benarnya bu, siang lagi. Wow. Siang lagi orang tak malu joget tu, tak tahu bini wong lagi wong. Apalagi malam. Apalagi tak tahu ibu-ibu di sini nih. Kalau dipanggil UJMC baik. Kita panggil majelis taklim apa di dusun mana anggap ke dusun atau apa atau kelam. Kalau dipanggil DWR lamunya naik panggung. Kalau dia omong seluruh majelis itu naik kalau penuh joget. Nah itu dah beda ya. UJMC lagu apa? Ada setan. Masya Allah. Ini ngomong ada setan menunjuk depan dulu ibu-ibu. Ada setan, puja Allah. Ibu-ibu bingung itu. Ada setan di hatimu, nah. Ibu-ibu majelis berjilbab, Oi, benar beda? Benar beda? Oh, benar juga ya. Berubah, oi, berubah. Ada setan, nunjuk dulu. Yang ditunjuk kita tahu dulu, kenapa dia tak tahu? Kada, benar sama baik. Masya Allah, ada setan di hatimu. Masya Allah. Nah, hati-hati itu. Jam berapa? Tak, belum 15 depan itu. Dia mengumumkan jam 4:15. Nah itu ya. Belum ya? Belum, baru jam 4. Ayo lama 15 menit tadi ya. Iya. Oke terus. Ibu siap terus istiqomah di majelis taklim? Mati di majelis taklim? Berduit di majelis taklim? Buntu-buntu tetap di majelis taklim? Siap juga? Oh, bolehlah ini saya berjaya ini. Mengaku dengarlah mengaku. Karena maka di dalam ayat dikatakan berlapang-lapanglah kamu di majelis taklim.
Nah, bunyi lapang ini banyak kategori. Ada yang ngomong duduk jangan desak-desakan, ada juga para ulama ngomong berlapang-lapang di majelis taklim, salah satunya tadi Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang mau kotak tadi. Nah, itu namanya berlapang-lapang di majelis. Sudah itu mawak kue. Musim buku lumado lah, di sini musim buku hebatnya. Itu namanya berlapang-lapang. Tapi tidak tahu kan nilai makan, kamu makan dah? Apa dah dia punya? Adiknya sekarang itu, dialah kami kenyang, dia lapar, tak jadi masalah. Ya bagus itu bu. Kenapa kalau aku cuma di tempat yang pesta itu bu? Kadang-kadang kalau nak antrian makan tu mikir ranang ini. Ibu-ibu kok dah baca lagi. Kami dulu Pak ujinya, Masya Allah, uji aku dunia orang terbalik. Zaman dulu ibu-ibu menyilakan bapak-bapak makan, sekarang ibu-ibu pulang ngomong. Kami dulu kamu, kami ini lebih lapar. Kami bawa anak dulu, kita urusan dengan anak ini zaman dia. Ada yang ngomong, kami ini lagi nak ngingon anak bayi. Ya Allah, lagi orang makan lauk ya. Iya, lagi ngingon anak bayi, lagi kita dimarahin. Ya, ibu. Kalau dulu kan, besar barang kalau dulu kan ada merah, kuning, tahunya ini dari suka menang, ini dari ini. Oh inilah sudah rata-rata sudah pakai putih semua. Aku juga pakai kalung pula. Itu kalung itu apa? Namo ya? Kartu ya? Kartu itu. Oh masa ditukar itu? Katanya masa ditukar itu kartu itu. Benar ya? Oh benar ya. Apa tuh? Oh ngambil kupon, Masya Allah. Kalau hebat majelis taklim percaya jadi kupon puluh, Pak kasih. Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ya, ingat hidup ini adalah penuh dengan ujian. Halo? Hidup penuh dengan ujian ini banyak macam bu. Ujian dari harta. Ketika Allah menunjuk harta, kemana harta ini akan dikeluarkan? Itu ujian karena harta. Kemudian ujian karena anak. Ketika kita punya anak ini baca dan kita bimbing ke jalan yang benar. Percuma anak banyak kalau anak tidak diurus dalam artian di jalan ke jalan agama yang benar. Tidak disuruh sholat, tidak disuruh belajar ngaji dan sebagainya. Karena banyak sekarang ini kadang-kadang anak jadi musuh, ya. Nah ini ujian, semuanya ujian. Ujian ini ketika hidup, kalau meninggal tidak ada ujian lagi, tinggal lagi ketika meninggal dunia. Bukan ujian yang didapat, tapi pembalasan. Jika kamu berbuat kebaikan di muka bumi, maka akan dibalas tentunya di akhirat nanti. Ada sebuah cerita sahabat Nabi namanya Sa'ban. Sa'ban ini sahabat Nabi yang tidak dikenal niat oleh banyak orang. Tapi ketika itu Sa'ban ketika subuh ditunggu-tunggu oleh Rasulullah untuk sholat berjamaah. Bayangkan sampai Rasulullah melambat-lambatkan untuk sholat berjamaah untuk menunggu sahabat yang nama Sa'ban tadi. Sampailah akhir waktu, Sa'ban juga tidak muncul. Akhirnya mereka sholat. Ketika itu dia bertanya dengan sahabat-sahabatnya, di mana kamu tahu tak rumah Sa'ban? Tahu di sahabat yang salah satunya. Kemudian berjalanlah, yaitu Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain. Perjalanannya 3 kilo perjalanannya. Lebihnya Sa'ban ke sholat subuhnya 3 kilo. Kita ini kadang-kadang ke kebun sanggup berjalan sejam. Benar tak? Olahraga keliling lapangan 10 kali sanggup. Tapi ke masjid cuma 20 meter tidak sanggup. Benar beda? Benar beda? Nah, bukan uji aku itu, Kades. Uji mereka telah membenarkan. Ibu-ibu telah. Itu ngapa? Jangan kamu ngomong benar. Kamu dibangun lagi itu
Ya, Ustaz tadi bangun, Ustaz kadang-kadang pakai sapu waktu bangun bu, tapi sapunya ditariknya, nah kalau yang kendak, sapu ditarik tu. Oi, Neman kamu nak bangun laki dengan sapu ditarik, tak jadi ukis main subuh itu. Masya Allah, itu macam sholat Jumat. Kamu sebagai istri ini, usir suami ini dari rumah. Oh, yang merasa lanang ya, baik lanang kecil, lanang gede, maksud lanang kecil itu, pergi ke masjid. Tentu kamu jadi betina, bukan? Aku jadi lanang, gunanya nyok lanang, gunanya merasa berubah itu. Mohon kamu diam, menonton TV, menguling-uling dan sebagainya. Dan dipedulikan suami untuk pergi sholat Jumat. Sudah. Nah, ketika suami sholat Jumat itu, kamu di rumah dia memasak, dia baca dimasak. Ketika suami balik, lah sudah baca nyaji penyemakan. Nah, ini luar biasa namun. Itu baru rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini laki disuruh semayang, akan balik nyemuk terkait masalah. Apa lanang marah pakai ngomong pulau. Ini nah baca nak dimakan minum ayam bu. Dia mah boleh dimasak, tidak tahu be. Mana masak kamu. Yang macam itu, ibu-ibu macam itu, panjang umur pulau. Iya panjang umur. Yang baik-baik itu cepat mati, yang baik itu panjang umur. Masya Allah ya. Nah ini, terus, nah ini kemudian ketika datang sahabat Nabi dengan Nabi ke rumah Sa'ban, ternyata Sa'ban sudah meninggal dunia pagi tadi. Sebelum subuh dia meninggal dunia. Apa Umi Rasulullah bertanya dengan istrinya? Umi, ada tak pesan Sa'ban? Tidak ada pesan. Cuma sebelum dia meninggal, ketika sekaratul maut dia ngomong, alangkah dikitnya, alangkah dikitnya, alangkah dikitnya. Alangkah maksudnya dekatnya, alangkah dekat, alangkah dekat. Alangkah nakodak bagus, nakodak bagus. Rupanya setelah diterjemahkan 3 kilo perjalanan ke masjid belum apa-apa. Ketika dia meninggal ditampakkan oleh Allah kehebatan-kehebatan dia solat berjamaah perjalanan 3 kilo itu. Nah, Sa'ban ngomong ngaku dak lebih jauh lagi berjalan ni, bukan 3 kilo, mungkin 1 kilo. Pahalanya lebih gede. Kemudian ngaku dak dikit, nah dia ni pernah bersedekah, sedekah itu ternyata sedikit hidupnya dengan orang lain. Kemudian ngaku dak yang baru, ada suatu kisah ketika Sa'ban pergi ke masjid, dia hari hujan, ya di dalamnya baju bagus, di luarnya baju agak jelek. Ketika di tengah jalan ada orang kedinginan, ninjuknya baju yang jelek di luar tadi. Nah, digambarkan oleh Allah, kalau ninjuk bagus lebih bagus lagi, jelek lagi dapat amal keberkahan, apalagi yang bagus. Nah itu. Nah ibu-ibu tuh inilah akhir tahun. Halo ibu. Jangan ibu baik, bapak-bapak juga. Inilah bulan 11, bulan 12 ke ujung tahun, bisa dengan itu. Mula penuh baju kok lah baca dijuk dengan orang lain, dijuk dengan orang lain. Kalau pengen nyumbang ke panti asuhan, Ustaz Nawari ini dia punya panti asuhan. Di mana Ustaz? Di mana Ustaz? Simpang? Manipung. Manipung. Simpang Nibung. Nah, Simpang Nibung beliau ini punya panti asuhan. Nampung, kalau kamu nak nyumbang apa di kampung di situ, akulah sudah datang di situ. Anak-anak uangmu ditaruh di sana. Yang nak sekolah dari sana mereka lah ngurusnya. Aku salunnya dengan beliaunya. Aku belum sanggup. Bau bak kalau dengannya, bak. Nah, jaku peneng. Kalau banyak anak ini jaku. Ada yang sudah kuliah di Curug, ada yang kuliah di Rupit, ada yang sekolah. Masya Allah, luar biasa nih beliau ini. Mudah-mudahan wong sini akan datang situ. Jadi kalau ibu-ibu nak nyumbang ke panti asuhan, Manado yang tak pakai situ. Simpang Nibung. Di mana itu? Di dekat Tempok aku di sini. Nah ini luar biasa bu. Baju-baju itu
Kadang-kadang menurut kita ada bagus lagi ketika dijuk dengan orang lain luar biasa. Nah, baju-baju yang laku kecian yuk dengan orang lain ya. Jangan kadang-kadang kita jadi manusia ini ketika suaminya ngomong dengan istrinya, yuk baju dengan orang lain, oh yuk, ayo dah galak gitu. Lu tinjuk, dah galak. Kadang saking sejahatnya, bukan lemak yang dibuangnya di kotak sampah, akan diambil orang yang ngurus sampah, dibuangnya ke sungai atau dibakarnya. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Amin. Kali. Ada tak orang seperti itu? Ada baik. Ada tak orang seperti itu? Ada baik. Contohnya kita belanja di pasar, beragam. Jadi kita pada orang layu kan, kangkung nilai layu. Berapa kangkung di setempat? 25.000 ni. Di lah sudah layu 35.000. Mabai lemak buang sungai. Buang gitu. Lemak dibuang ke sungai. Buanglah kita di sungai kalau tak laku. Lemak dapat 5.000 daripada ini ada ya. Tak layu juga. Nah inilah itu namanya tabiat manusia yang sebenarnya. Makanya kita banyak-banyak berselawat itu bagus. Karena orang yang banyak berselawat itu akan dijamin kebaikan-kebaikannya dan keikhlasan-keikhlasannya. Intinya orang yang banyak berselawat itu orangnya baik perangi. Nah, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Tapi ketika berceramah dia bunyi tangan, Pak Ustaz, puji Pak Ustaz, orang yang menggalak berselawat itu dilembutkan hatinya. Jadi ibu nak ngaco, aku dah galak Pak lembut suap. Ngaco dah galak lembut, aku nak keras hatiku, bagaikan ini batu. Ngaco memangnya suami aku tidak nurut, tidak keras. Lah dengan buku suami lagi, kau dah buku suami? Oh, ya, suami takut dengan gitu. Memang nian, memang ibu-ibu ni, Pak ini, sahabat ini, memang nian. Ya, ibu-ibu ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia jangan usaha untuk melurusnya, kalau dipaksakan dia akan batal. Jadi mana? Dialah dia bengkok-bengkok pula. Yang penting dia sehat. Ya, karena ada sebuah ini ya Bu ada sebuah sejarah bahwa ada ibu-ibu dia ngoceh terus marah terus dengan lakinya. Akhirnya lakinya binsal, diambilnya, dipikulnya bini tadi, dibuang, diuntalnya, dimasuk dalam sumur tua dan dipakai lagi. Ketika dalam sumur masih ngoceh Pak, sejam masih ngoceh, 2 jam masih ngoceh, 3 jam masih ngoceh, 4 jam dia pakai suara lagi. Nah mati bini aku ini. Diulurlah tali oleh suaminya, akan keluar kepala botak besar tinggi hitam. Siapa tahu jin penjaga sumur. Dalam sumur sudah 100 tahun. Ngapa kau keluar? Ada orang rengin dalam sumur. Ibu, jin berarti tidak sanggup. Kamu rengin tidak sanggup. Apa uji lakinya? Oh jin kau baru 3 jam tidak sanggup. Aku sudah 25 tahun bersamanya. Terus sehat ya, Bapak Ibu yang menghormati, aku pengen lama sudah dipesan 4-15 menit pasnya, ya. Artinya sebelum kita ini kita selawat sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Nabi, salam alaika, salawatullah. Saya ulangi, tadi apa yang ilmu yang didapat, orang yang duduk ke majelis taklim itu salah satunya. Pertama, artinya dimudahkan jalan ke surga. Kedua, ditenangkan hidupnya, diberi nikmat oleh Allah, diberi rahmat, dan kemudian mendapat ketenangan, dan kemudian mendapat kemuliaan dari malaikat Allah. Nah, salah satunya itu. Itulah yang dikecam. Bisa dihafal. Jadi balik dia ada oleh-oleh.
Ada oleh-oleh, jangan apa balik, mengkerun, lain saja urut. Jilakinya ngapo, siapa undang penceramah aku, ketika lain nyindir aku terus. Pokoknya demikian. Kalau ada sumur di ladang, boleh tak boleh numpang ngaji. Kalau ada umur panjang dan pengen dengar ceramah aku siap diundang lagi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan keroman, ikan senarat, ikan lampam, ikan peli, ikan patin, itulah namanya bukan yang pacak disebut hari ini. Ya, lagi kita mungkin sebut lagi ikan yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadirin jemaah sekalian yang dirahmati, itulah uraian singkat yang dijabarkan oleh Ustaz kita Haji Muhammad Ali SHG MHI. Mudah-mudahan pembelajaran tadi itu bisa berlangsung bersama, amin. Dan kesaksian bisa kita sadari, amin. Dan doa semoga Allah penjelama selalu kesehatan dan keterusan, amin. Oke, kita di acara berikutnya untuk pengumuman. Baik, pengumuman ini kami persilakan para Ustaz Taron yang bicaranya beliau waktu dan tempat kami sediakan. Tamu snack yang belum dimakan lemparkan ke belakang biar habis. Ini yang sudah dimakan tolong dikebelakangkan. Ya, agar jadi sedekah keluar rumah. Ya. Dihabis agar jadi sedekah. Ya. Setuju? Setuju ya. Ke belakang, Pak. Ya. Ya, Bu. Sudah, pengumuman yang kedua. Bukunya jangan. Pengajian bulan depan jatuh Jumat 22 Desember 2023. Kita keluar jatuh di Desa Bukit Langka. Ada bukti lengkap? Apakah ada senjata? Barakallah. Ya, siapa ada siap? Siap. Terima kasih. Kemudian untuk Bukit Langka, besok buat undiannya tolong tulis nomor nama desa, karena ini cuma ditulis nomor saja nanti banyak bingung. Sudah saya instruksikan tapi belum terlaksana. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya sengaja mengundang Bapak Nawari Sarjana Agama. Kalau di kantor, beliau ini atasan saya, tetapi beliau datang bukan sebagai pejabat. Saya undang beliau sebagai pengasuh panti anak yatim. Beliau ini punya panti asuhan yang di sana, yang diasuh ini adalah anak-anak yang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk nyantuni anak yatim. Ingat, seikhlasnya, karena untuk anak yatim ya, seikhlasnya. Ya, seikhlasnya. Yang bertugas tadi silakan untuk minta tolong bertugas lagi, nggak minta IPA. Silakan disiapkan
seikhlasnya, seikhlasnya. Ya, kita iringi dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu jangan memberatkan, seikhlasnya karena untuk anak yatim. Wasallim lagi teruskan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsun Badrun Anta Nurun Anta iksiru wa wali, anta misbahus sururi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon diterima. Ya, mengucapkan terima kasih. Saudaranya, saudaranya. Tanjung Agung.